Obrolan Jumat Mubarak. Intinya karena sudah menimbulkan reaksi banyak sekali, ini kurang bijak kan, dan ini wajar kalau ada orang yang sampai reaksinya agak keras, sebab ini suka sesamat, apalagi kita sesama dengan suara anjing, gonggongan anjing dan semacam itu kan satu hal yang sangat penting dari kita orang ini, umat tokoh-tokoh agama itu adalah keteladanan Hekal. Satu antara kata dengan perbuatan. Kita bersikap itu mempengaruhi terhadap bagaimana perilaku umat itu. Dalam perspektif sosial budaya kemasyarakatan, sesuatu yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat tidak mempermasalahkan itu dan tidak bertentangan, maka itu adah namanya. Maka dalam konteks hukum Islam, adah itu ada dua. Al-adah muhakkamah adalah adah yang memang justru kita harus topang, kita dukung pelaksanaannya karena dia muhakkamah. Mahwal muhakkamah. Muhakkamah itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma kalau kita gali di dalam Al-Quran maupun hadis maupun sumber-sumber lain disepakati oleh ulama. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan. Contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Ma'al salam fi amani syai'ana Allahu Rabbil hamura binuhina ya Rabbana Ma'al salam fi amani syai'ana Allahu Rabbil يا بدرات من هذا سقل كمالي ماذا يؤمن لك إلا قمقاني يا بدرات من هذا كل كمالي
صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبطار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبطار والأصال سلام في أماني شيئنا الله ربي الغمورا بنورنا يا ربنا ما سلام في أماني شيخنا الله ربي الغمورا بنورنا يا ربنا. Orang yang semakin dekat dengan Nabi semakin tahu caranya bicara, semakin tahu caranya melihat, semakin tahu caranya berpikir, semakin tahu caranya menjalankan kehidupan, maka semakin terjaga kehidupannya. Ya Allah, kirimkan salam kepada orang pilihan-Mu, Muhammad yang kami cintai, berkahilah ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini 1 Sya'ban 1443 Hijriah, 4 Maret 2022 Miladiah. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan salawat yang dilantunkan oleh dua adik kita, yaitu Ode M. Fajri dan Safrul Amin selaku siswa dari Madrasah Alia Negeri 1 Kota Ternate. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW kita semakin cinta kepada beliau, dan insyaallah di yaumil kiamah nanti kita merupakan bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, tema kita yang kita obrolkan atau diskusikan selama 1 jam ke depan hari ini yaitu peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat. Sekali lagi, peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat. Dan yang hadir pada kesempatan hari ini di studio Pro 1 RRI Ternate, saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Kiai Haji Jubair Situmorang SAG MAG selaku tokoh agama Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Pak Kiai tambah ganteng, tambah muda. Allahu Akbar. Yang bercuma barokah. Dan yang kedua yang sekarang terhubung bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Kiai Haji Rusli Amin LCMA. Beliau selaku tokoh agama nasional yang hari ini terhubung langsung live streaming dari Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Dr. Jubair. Assalamualaikum. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz sehat ya insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustaz Jubair. Alhamdulillah. Oke, Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai juga sehat selalu di sana. Dan insyaallah tema kita ini sudah ditunggu-tunggu oleh para pendengar semua, yaitu peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat.
Pada saat ini Pak Kiai, kalau kita lihat banyak sekali terjadi problematika di mana-mana ya, termasuk yang sekarang terjadi di Indonesia, yang mungkin harus dihadirkan tokoh agama untuk mencerahkan umat Pak Kiai. Dan hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada siapa terlebih dahulu nih, untuk kepada Pak Kiai Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA untuk memberikan pengantar terkait tema kita, yaitu peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat. Silakan Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya muliakan Pak Ustadz Dr. Jubair Sisimorang, Ustadz Ekal, dan para pendengar RRI Ternate di mana saja berada. Kalau dari tema yang diusung hari ini, prinsipnya ada dua hal penting. Yang pertama mengenai keberadaan dan peran tokoh agama, apakah itu ulama atau tokoh-tokoh agama yang lainnya. Dan yang kedua adalah berkaitan atau tentang problematika umat Islam atau problematika umat. Jadi ada dua hal penting yang kita harus jadi fokus bahasan atau pembicaraan pada pagi menjelang siang ini, yang sudah saya kemukakan tadi. Pertama, keberadaan dan peran tokoh agama. Nah, tokoh agama, apakah ulama dan yang semacamnya, merupakan salah satu pilar penting dari tegaknya kehidupan dunia. Pilar penting bagi tegaknya kehidupan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda begini, Qiwamud dunia bi arba'ati asya. Tegaknya kehidupan dunia, kehidupan kaum muslimin apabila ditopang oleh 4 perkara. Bi ilmil ulama, yang pertama dengan ilmunya para ulama. Bi'adil umara, yang kedua dengan keadilan para pemimpin. Bisakhawatil agniya, yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Jadi ada 4 pilar penting. Para ulama, tokoh-tokoh agama itu merupakan pilar pertama yang berperan penting untuk tegaknya kehidupan kaum muslimin. Ini berdasarkan tuntunan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, peran penting para ulama atau tokoh agama itu menjadi perantara antara umat dengan sumber-sumber dari ajaran agama Islam. Saya ulangi sekali lagi. Peran penting dari tokoh agama, khususnya para ulama, adalah menjadi perantara atau menjembatani antara umat dengan sumber-sumber ajaran Islam. Karena tidak setiap muslim itu memiliki kemampuan untuk mengakses secara langsung atau untuk mendapatkan secara langsung penjelasan-penjelasan agama dan memahami penjelasan-penjelasan agama itu langsung dari sumber-sumber ajaran agama, dari sumber-sumber ajaran Islam, yaitu terutama Al-Quran dan Hadis. Itu karena kita jangankan setiap muslim itu bisa memahami misalnya ayat ini maknanya apa, kata ini dalam Al-Quran maknanya apa. Sedangkan untuk bisa membaca Al-Quran saja, itu menjadi problematika, menjadi masalah yang besar bagi kaum muslimin. Dengan kata lain, tidak semua orang Islam itu bisa membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran saja tidak semua orang bisa membacanya dengan baik, dengan benar, apalagi memahami kandungan yang ada dalam sumber-sumber ajaran agama Islam itu. Karena itu dibutuhkan jembatan, perantara. Nah, perantara dalam hal ini adalah ulama-ulama. Misalnya saja nih, kalau kita bicara sholat misalnya, kita bicara sholat, dan hadis terkenal pun Nabi mengatakan begini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sholat. Timbul pertanyaan,
Siapa di antara kita yang hidup sekarang ini yang lihat Nabi langsung melaksanakan salat? Gak ada. Siapa yang kita sekarang hidup pada zaman ini yang menyaksikan Nabi langsung melaksanakan salat? Tidak ada, karena jarak hidup kita antara Nabi dengan kita pun lebih dari kurang lebih 1.500 tahun yang lalu jaraknya. Dan para ulama lah yang menjelaskan, oh Nabi itu sholat caranya seperti ini, Nabi takbiratul ihram itu begini, Nabi ruku itu begini, Nabi sujud itu begini, dan seterusnya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang dipelajari, yang diketahui, dipahami oleh para ulama. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua yang berkaitan dengan problematika umat, ini banyak sekali Ustadz Ekal, banyak sekali problematika umat ini. Ada banyaklah beberapa poin yang bisa saya kemukakan. Pertama, pengetahuan kaum muslimin tentang ajaran-ajaran Islam yang pokok saja itu menjadi satu masalah besar. Tidak semua orang Islam itu paham benar tentang akidah yang benar, akidah Islam yang benar, memahami tentang ibadah yang tata cara ibadah yang benar, memahami tentang akhlak yang benar, memahami tentang hukum-hukum syar'i yang benar. Ini masalah, dan ini yang menjadi tugas para ulama, tokoh agama untuk memberikan pencerahan kepada mereka yang sudah saya kemukakan tadi. Kemudian problematika yang kedua adalah pengamalan ajaran-ajaran Islam yang pokok atau yang utama tadi. Ada yang tahu tapi tidak mengamalkan atau belum mengamalkan. Ada yang tidak mengamalkan karena tidak tahu. Kalau kita orang tanya orang-orang Islam di mana saja, tambahin 5 waktu itu wajib ke terada. Pasti semua orang mengatakan, oh iya wajib Ustaz. Tapi apakah orang yang tahu sholat 5 waktu wajib itu dia melaksanakan sholat? Ya, Pak Kiai. 5 waktu itu dengan baik. Pak Kiai, permisi Pak Kiai, kita tahan dulu. Ada penelpon yang masuk bertanya. Oh siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Bung Tahir di Susupu. Bung Tahir di Susupu. Silakan Pak. Bung Tahir. Tema kita yaitu peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat. Mungkin bisa bertanya kepada kedua kiai yang hadir. Silakan. Ya, saya sependapat sekali dengan tema hari ini tentang berperan tokoh agama tentang masyarakat. Karena umat Islam sekarang ini karena faktor pendapat. Sebenarnya sholat itu, sholat itu diwajibkan untuk kita manusia umat Islam. Tapi kenyataan, untuk lebih aman saja ke masjid, orang berasa. Tapi pendapat begini, kalau 10 orang nanti dipengaruhi generasi yang itu juga banyak. Mengakibatkan ini faktor pendapat. Jadi saran saya harus dilibatkan kepada pemerintah, turun ke masing-masing daerah. Buat tidak ada alasan. Laki-laki mungkin perempuan itu ada kelangan, tapi laki-laki tidak ada alasan. Muslim bisa harus sholat. Kalau tidak sholat, harus pelanggarannya apa? Itu sanksinya apa? Jangan kita cuma lihat nanti kalau ada orang pencuri pelanggaran, orang berbuat pakai lagi pelanggaran, ojek tidak pakai helm pelanggaran. Tapi tinggal tidak pelanggaran mereka. Itu mengakibatkan Allah akan mengumumkan apa ajab atau musibah yang lebih besar secara umumnya. Jadi itu saran saya, mungkin nanti baru Pak Kiai dan Ustaz saja dari sekedar dari saya narasumber yang saya hormati, lebih dari kurang saya minta maaf. Saya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui para pendengar semua, tapi sebelumnya terima kasih para Bung Tahir di Susupu telah ikut bergabung di acara program acara Jumat Mubarak. Dan saya beritahukan kepada seluruh para pendengar, dan hari ini adalah 2 narasumber yang sangat luar biasa. Pertama Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA yang live langsung dari Jakarta Pusat, dan yang kedua Bapak Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang SAG MAG yang dalam hal ini tokoh agama Maluku Utara, dan tema kita yaitu peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat.
Mungkin ada yang bisa ikut tanya-tanya kepada kami di sini di Pro 1 RI Ternate, bisa di 0821 144 64708 atau di 0921 3125521. Mungkin kepada Pak Kiai mau dilanjutkan saya serahkan kepada Pak Dr. Jubair. Ya, Pak silakan. Dr. Jubair dulu Ya, untuk pengantar dari beliau. Saya nanti lanjut lagi. Siap. Bapak Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang untuk pengantar temanya dengan peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Kiai, guru saya yang terhormat, saya izin menyampaikan 1-2 kata dulu pada kesempatan ini. Siap. Beliau ini biar juga di Jakarta tapi terasa semacam di Suasio saja gitu. Kehadirannya terasa, kehangatannya terasa, dan itulah memang kelebihan beliau. Tapi Pak Kiai, sebelumnya juga saya menyapa Haikal Davitan yang saya pikir yang sangat luar biasa ya, dan juga 2 adik saya ini, Saiful Amin dengan ODM Fajri yang sangat luar biasa ya. Udah kelas berapa sekarang? Kelas 3 semua. Masya Allah. Siapa teman? Man 1. Ya, Man itu madrasah aliyah negeri ya. Kalau SMA itu sekolah menengah atas. Man ya. Mudah-mudahan kita ketemu di kampus lah, agar kita bisa kembangkan. Dan saya pikir ini sangat luar biasa, bukan hanya melantunkan secara dari lidah, tapi tentu juga panggilan hati, menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan kita butuh generasi-generasi muda yang seperti itu. Saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Persoalan kita yang pertama, saya mau melihat tokoh agama dulu. Tokoh agama ini selalu dipersempit maknanya, sehingga begitu nanti kita bicara persoalan umat, sering sekali banyak orang lempar tangan. Paling bilang begini, ini tokoh-tokoh agama ini di mana semua ini? Kok ini masalah umat makin banyak ini. Nah, perlu dijawab, tokoh itu siapa? Tokoh agama itu siapa? Nah, jangan-jangan sesungguhnya kita semua adalah tokoh agama, hanya kemudian kita sembunyi. Sehingga Ustaz Rusli Amin yang di Jakarta juga harus selalu turun tangan untuk menangani. Untung beliau punya komitmen, biar juga dalam keadaan kurang sehat tetap sangat cinta luar biasa kepada Maluku Utara, turun. Tapi kan tentu terbatas. Nah, sekarang kita yang ada di Maluku Utara ini merasa atau tidak merasa sebagai tokoh. Ini persoalannya. Nah, karena itu saya pikir perlu kita mendefinisikan, memahami siapa sesungguhnya tokoh agama. Tokoh agama itu kan tidak diukur hanya karena pendidikannya tinggi. Ukurannya bukan itu. Ada beberapa tokoh di kota Ternate ini yang sangat dikagumi oleh masyarakat, bukan karena pendidikannya tinggi, bahkan dia memiliki karakter ketokohannya itu baik dari sisi keilmuan maupun etika akhlaknya, justru lebih pada pendalaman dan kajian-kajian atau otodidak, sehingga dia bisa menjadi tokoh. Dia diakui pemikiran-pemikirannya, keilmuannya, pemahaman fikihnya, pemahaman Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, bukan berarti harus diperoleh di perguruan tinggi. Lalu apa yang menjadi kata kuncinya? Ya, karena kita bicara tokoh, bicara agen. Jadi yang namanya tokoh itu agen. Iya, dia adalah agen perubahan yang membawa kepada satu kondisi yang belum baik menjadi baik, dan dari baik menjadi lebih baik. Nanti kita lihat di dalam kehidupan umat itu problematikanya apa, dari yang belum baik kepada baik dan menjadi lebih baik.
Lalu yang paling menjadi penting dari kalau kita memberikan definisi kepada tokoh agama itu apa sebenarnya? Pertama adalah akhlaknya. Jadi karena ini kan panutan. Iya. Kalau kita tadi dihantar oleh adik-adik kita kecintaan kepada Rasulullah, Rasulullah itu kan pilihan. Lalu setelah tiada Rasulullah, apakah berhenti? Kan tidak. Maka pilihan-pilihannya jatuh kepada umatnya. Nah kalau bicara umatnya, siapa yang umatnya? Siapa umatnya sesungguhnya pelanjut daripada risalah kenabian itu? Namanya umat itu yang mengaku dia syahadat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pelanjut. Dia pelanjut. Dan tokoh agama itu biasanya dia tidak menyebut dirinya tokoh agama. Saya belum pernah mendengar Ustaz Rusli Amin menyebut saya ini tokoh agama. Saya nggak pernah mendengar beliau menyebut. Iya, tapi adalah legitimasi dari masyarakat. Kenapa Ustaz Rusli Amin, kalau saya ambil contoh ini Ustaz Rusli Amin disebut sebagai tokoh agama? Karena itu tadi, pertama beliau terus mengupdate ilmu pengetahuannya, sehingga beliau juga meski usia sudah berapa Ustaz? Iya. Usia seberapa Ustaz? Yang apa Pak Dokter? Usia Ustaz, usia. Aduh, hampir lupa saya tuh. hampir lupa soalnya saya rasa muda terus ya, Zubair. Itu. Iya, ini sekarang ini menuju ke 60 Pak Dokter Zubair. Menuju ke 60 insyaallah nanti Desember tahun 2022 ini insyaallah umur panjang pas 60 insyaallah. Amin. Amin. Poin itulah yang saya mau sampaikan. Ustadz di usia 60 tapi menyadari tanggung jawab yang besar menghadapi ini kaum milenial ini. Maka Ustadz begitu bicara mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai perguruan tinggi, Ustadz itu bisa masuk. Itu artinya Ustadz mengupdate sebagai tokoh. Walaupun tadi saya katakan Ustadz tidak pernah menyatakan diri tokoh, Ustadz mengupdate karena memang tantangan umat itu adalah sesuai zamannya. Maka kalau Ustaz biar usia 60, tapi kalau ketemu dengan, kalau Ustaz lagu apa itu, lagu hobinya Ustaz, lagu India itu, itu semua orang akan merasa tertarik. Nah, Ustaz bisa menyesuaikan karena mengupdate. Yang kedua, menurut saya paling utama juga adalah untuk mendefinisikan tentang tokoh. Kalau kita bicara tokoh agama itu, yang paling terpenting tadi menurut saya itu. Dia terkemuka, orang-orang terkemuka atau tidak terkemuka adalah diukur dari integritasnya dia. Jadi bagi saya bukan satu ukuran hanya pendidikan, tapi juga adalah integritas, akhlak, moral, etika, selarasnya perbuatan dengan perkataan. Ya Ustaz ya. Betul. Nah, inilah yang kita harapkan bisa mengendorse ya. Tokoh-tokoh yang seperti inilah yang kita harapkan bisa mengendorse, artinya itu menyelesaikan problematika umat, karena dia harus mengajak, karena dia harus mendorong. Kalau kita dalam dunia pendidikan itu kan apa itu, tuturi handayani ingarso sung tolodo ingamadio mangun karso. Begitu di depan dia sebagai apa, begitu berada di tengah keramaian dia sebagai apa, begitu dia berada di belakang dia sebagai, ketokohannya tetap muncul. Jadi ketokohan itu bukan karena dia hanya di depan, bukan kemudian begitu dia belakang bawa urus diri sendiri, tidak, dimanapun dia berada. Kenapa? Karena persoalan umat tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz, menurut saya Ustaz menambahi saja karena tadi sudah saya lihat persoalan paling utama sekarang ini problematika iman. Ini persoalan pertama umat. Karena persoalan iman tidak tuntas, maka gerak sosial, maka gerak politik, maka gerak ekonomi, maka gerak budaya, maka gerak pendidikan tidak terbangun dengan baik di kalangan umat Islam. Artinya bagaimana membangun hadarah, kita membangun peradaban itu, kita terkadang justru beda-beda tipis saja. Karena persoalan iman, keislaman dan ketauhidan kita itu sesungguhnya yang menjadi persoalan utama. Ini menurut saya persoalan utamanya. Kalau persoalan iman ini, karena itulah dinyatakan kan iman itu diucapkan, kan begitu, dinyatakan, diucapkan. Tapi kemudian dibuktikan bil arkan, semua aktivitas kita harus merujuk kepada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan dikala kita di depan sajadah ya,
Begitu kita di sajadah, kemudian kita tasyahud, kita angkat tangan kita mungkin menangis, tapi kemudian begitu kita gulung sajadah kita kemudian berinteraksi dengan masyarakat, kita bukan lagi mewarnai, tapi kita justru diwarnai. Ini persoalan keimanan kita, jadi bercampur dia. Jadi setelah tahu begitu, ini keimanan, problematika keimanan menurut saya. Dan ini udah mulai menggejala bukan hanya di kalangan senior, juga mulai dari anak muda. Ini anak muda menurut saya harus segera kita tangani dengan baik. Adinda Haikal, kalau tidak ditangani ini Adinda Haikal ya, ternyata mereka ini anak-anak muda luar biasa ya. Jadi tahan dulu Pak Kiai, ada penelpon yang masuk. Ada penelpon yang masuk. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Abdul, Pak Daika. Oh, Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Ya, assalamualaikum Pak Dokter Kiai dari Jakarta maupun Kiai di Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tema yang diusung hari ini bagus sekali. Tapi saya menyikapi begini Pak Kiai berdua. Kenapa selaku tokoh agama tertarik dengan dunia politik, bagaimana umatnya itu diurus gitu. Kalau mau cenderung ke dunia politik itu tidak usah Pak Kiai itu tokoh agama yang berperan di politik, sudah urus saja selaku tokoh agama begitu. Karena keadaan begini ya, para ulama cenderung ke sana, para ustadz lebih condong ke sana, ustadz yang lebih tua maupun ustadz yang baru muncul itu semua cenderung ke politik semua. Bagaimana tentang ketokohan para tokoh agama itu? Saya lihat menjelang bulan-bulan Ramadan begitu Pak Haikal, ini mohon maaf, setiap bulan Ramadan itu turun semua para tokoh-tokoh agama di masjid musala. Itu karena bagaimana sebelum bulan Ramadan itu tidak ada sama sekali. Karena saya berpikir begini, karena bulan Ramadan itu kan ada anggaran. Jadi semua tokoh-tokoh agama itu dipakai tersebar di seluruh Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Jadi solusinya bagaimana Pak Kiai supaya jangan cuma bulan Ramadan ya tokoh-tokoh agama sebarkan di masjid maupun di musala itu. Mohon maaf Pak Kiai berdua dan Pak Ustaz Daikal, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul di Tidore, mungkin ditanggapi pertanyaannya terkait dengan tokoh agama, peran tokoh agama ini hanya muncul di bulan Ramadan saja Pak Kiai. Di masjid-masjid. Kalau di luar bulan Ramadan berdiam di rumah mungkin, atau bagaimana Pak Kiai? Silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu ada dua karakternya. Ini dulu penting ini. Karakter Islam itu, pertama karakter Islam itu yang pertama adalah syamil dia. Jadi karakter Islam itu dua, syamil dan kamil. Jadi kalau bicara syamil itu menyeluruh, kalau bicara kamil itu adalah sempurna. Artinya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya bicara secara juz'iyah atau parsial, tapi adalah komprehensif. Semua sisi kehidupan itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam konteks perbuatan beliau, perkataan beliau, dan termasuk bagaimana beliau menata persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan budaya, itu dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bukankah jembatan dari zaman jahiliyah ke zaman Islam itu adalah pembangunan hadarah, kebudayaan, peradaban? Bukankah bisanya Rasulullah keluar membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang ini karena kekuatan politik diantaranya? Selain pencerahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi fakta di dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa kekuatan politik pada saat itu sangat berperan. Meskipun yang menjadi problematika ini mungkin yang digelisahkan oleh Pak Abdul ini. Karena sekarang ini kalau bicara politik itu kan orang bilang, pasti orang bilang begini, bicara politik itu kotor sudah itu. Kotor.
Karena itulah saya bisa memahami Pak Abdul melihat begitu ada tokoh mungkin yang turun ke dunia politik, berarti turun ke dunia yang kotor. Padahal politik itu adalah bagian dari strategi perjuangan kita untuk mencapai tujuan. Iya. Nanti mungkin kalau saya bicara yang lebih taktis dan strategis mungkin terkait, bukankah tidak teratasinya problematika keumatan kita? Salah satunya adalah karena kita memang tidak terjun ke dunia politik secara sempurna. Problematika kita sekarang, problematika ekonomi kita. Iya, kita mau tinggalkan politik tidak bisa. Hanya persoalannya di sana lah yang saya katakan tadi, bagaimana membangun moral, bagaimana menegakkan moral, etika. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita, termasuk mungkin yang saya katakan tadi, mungkin juga Pak Abdul masuk, kita semua masuk di situ untuk itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan persoalan apa tadi? Bung Tahir disusupu ini belum dijawab. Ini tadi persoalan Ramadan ini. Ramadan ya. Baru turun itu. Ya. Saya karena tidak merasa seperti itu, jadi saya tidak melihat Ramadan saya. Iya, saya tidak melihat Ramadan. Mau kapan saja, mau apa. Tapi kalau ada memang yang tiba-tiba di Ramadan turun, ya saya tidak masuk dalam kategori itu. Tapi paling tidak saya mau bilang bahwa tanggung jawab keumatan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi bukan persoalan datangnya Ramadan. Nah, bukan persoalan datang apa ini Pak Corona, bukan persoalan datangnya Idul Fitri, Idul Adha. Sebenarnya tidak di situ. Dana. Iya, tapi kapan saja pun menurut saya adalah tanggung jawab keumatan itu harus dijalankan. Tapi kalau ada memang yang seperti ini, yang seperti tadi disampaikan Pak Abdul, ya menurut saya ini harus kita sama-sama luruskan. Karena untuk mengatasi problematika umat 1 bulan itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kalau bicara di bulan Ramadan ini Pak Kiai kita ada nanti mendengarkan ini. Kan ada begini, ada sering itu kalau Ramadan itu. Maqama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, yang saya mau tekankan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalimat maqama Ramadana imanan wahtisaban, maka digunakan di situ maqama. Siapa yang menegakkan? Pertanyaan saya, kalau 11 bulan dia tara pernah takbir, tara pernah Allahu Akbar, tara pernah mengaji, mohon maaf. Tadi dinyatakan Ustadz, bahkan disinyalir menurut Ustadz masih ada lagi umat Islam yang tak tahu mengaji. Bagaimana bisa maqama Ramadana imanan dengan iman, dengan nilai keimanan dia 11 bulan dia hidup dengan kebebasan. Bagaimana mungkin Allah, walaupun kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, tapi kita juga harus tahu diri. Kan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bagaimana mungkin 11 bulan kita lupa tentang diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa bersedekap? Air dengan minyak itu tidak akan pernah Jadi ini yang menurut saya yang salah. Jadi karena itu mengurus umat, kalau ini ada, mudah-mudahan tidak ada di Naikal ya, mudah-mudahan tidak ada. Menurut saya mengurus umat itu tidak hanya di bulan Ramadan, tidak, tapi adalah sepanjang tahun. Karena masalah kita masih banyak. Masalah yang saya coba sempat catat. Belum lagi kita bicara tentang persoalan ekonomi kita, ekonomi umat hari ini. Kita selalu bilang kadal faqra yakuna kufron, bahwa kadang ini persoalan kampung tengah ini, itu kemudian bisa mengakibatkan orang brutal, bisa menjadi apa dan lain sebagainya. Nah ini terus kita bilang, nanti di bulan Ramadan kita nyatakan pasti meningkat orang miskin. Wah, di situ semua kita mau ini persoalan-persoalan problematika umat kita. Yang paling mengkhawatirkan kita tadi kaitan dengan adalah persoalan ukhuwah dan persatuan. Ya, kalau secara spesifik mungkin adalah ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita bicara ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ini persoalan menurut saya problematika umat yang paling besar hari ini. Nah, ini yang Dinda Haikal, ini apa namanya ini? Kotak hitam. Kotak hitam ini bisa meluluh lantakkan ukhuwah. Iya, tanpa kita sadari. Apalagi orang yang baru pegang ini barang, tapi mohon maaf,
Orang yang baru pegang barang ini tapi usia sudah 40-50, itu dia sama dengan anak muda kembali. Semua meme mau dikeluarkan di sini. Saya mohon maaf, saya temukan ada mohon maaf saya tidak tahu. Dia menggunakan meme, dia tidak tahu bahwa singkatan yang di meme itu sesungguhnya bahasanya bahasa sangat buruk sekali. Ini menurut saya persoalan-persoalan kita. Jadi kalau ini bisa kita atasi, saya pikir baru bisa kita keluar dari persoalan-persoalan. Nah, inilah terakhir bagi saya adalah kalau kita bicara seperti itu, ini berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab tokoh agama. Siapa tokoh agama? Saya menyatakan tadi tidak hanya diukur dari pendidikan yang tinggi, tapi adalah persoalan integritas dirinya. Karena itu menurut saya adik-adik yang hadir hari ini, ya, saya catat di sini, Adinda Haikal, Saiful Amin, M. Fajri, bagi saya adalah tokoh. Tokoh. Kenapa saya katakan tokoh? Begitu mereka tadi mensenandungkan itu, saya terasa. Itu artinya mereka sudah bisa mempengaruhi saya. Iya, belum lagi kita bicara sekelas Haikal, kan begitu kan, yang juga sudah banyak mempengaruhi remaja-remaja. Tokoh, walaupun tidak pernah menyatakan ketokohannya, tapi orang yang memberikan justifikasi tentang ketokohan kita. Saya pikir seperti itu. Haikal yang dapat saya respon. Terima kasih Pak Abdul dengan Pak siapa tadi? Bung Tahir di Susupu. Pak Bung Tahir di Susupu. Ya, mungkin langsung ditanggapi langsung oleh Pak Kiai Dr. Rusli Amin juga terkait dengan pertanyaan tadi Pak Bung Tahir di Susupu terkait dengan mungkin pendidikan atau arahan dari tokoh-tokoh agama yang tidak terjun langsung di masjid-masjid atau musola-musola. Kemudian Pak Abdul di Tidore juga terkait dengan tokoh agama yang terjun ke dunia politik dan yang sering terjun di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak kelihatan gitu. Iya. Silakan. Iya, makasih. Jadi beberapa hal mengenai problematika umat yang tadi saya belum jelaskan lebih lanjut. Alhamdulillah saya dijelaskan Pak Dr. Zubair. Itu sesuai sangat sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan, bahwa problematika umat yang tadi sebelum saya jelaskan pertanyaan tadi dari Pak Tahir dan Pak Abdul, bahwa problematika umat itu memang banyak. Saya tadi sebutkan 2 poin. Pertama, pengetahuan dan pengamalan hal-hal pokok yang berkaitan dengan agama. Kemudian problematika yang lain itu banyak sekali yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Zubair. Ada problematika yang berkaitan dengan ekonomi dan kemiskinan umat, problematika umat yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, problematika umat yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, problematika umat yang berkaitan dengan kehidupan tuntutan dan kehidupan politik dan sebagainya, sosial, budaya, peradaban, semua sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz Zubair, dan itu memang betul sekali. Itu semua jadi problem dan tantangan yang harus kita orang hadapi dan diatasi secara bersama-sama. Jadi saya ulang lagi mengenai itu karena sudah jelas disampaikan Pak Ustaz Zubair tadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Tahir tadi, bahwa memang tokoh-tokoh agama ini kan bergerak pada bidang-bidang yang berbeda-beda. Nah, ada yang model Pak Ustaz Zubair, beliau bergerak di bidang pendidikan formal, kemudian dalam dakwah, kemudian kegiatan intelektual lain, misalnya lewat bikin tulis buku dan sebagainya. Memang banyak sekali bidang-bidang yang digeluti oleh tokoh-tokoh agama sesuai dengan dorang di peran, dorang di pilihan-pilihan khidmat dalam kehidupan dorang jalani yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur politik dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan karena itu bidang-bidang yang bisa kita orang akses atau kita orang masuk ke situ dan punya kemampuan untuk itu memang harus kita orang manfaatkan. Misalnya yang Ekal bikin melalui kanal YouTube, kemudian saya juga bikin kanal YouTube yang dibantu Ekal juga. Itu kemajuan yang terjadi dalam kehidupan kita orang pada saat ini yang kita tidak bisa biarkan
tanpa diwarnai dengan nilai-nilai dakwah gitu. Jadi dakwah hanya tidak semata-mata lewat mimbar, tapi juga harus masuk ke melalui sarana-sarana seperti ini. Itu jadi tuntutan sekarang. Dan kita orang para ulama atau para ustadz atau tokoh agama yang lain yang semacamnya juga dituntut untuk peduli dan punya perhatian. Ada ungkapan populer sekarang ini, Ekal. Sebenarnya udah lama ungkapan ini. Ungkapan yang isinya menuntut supaya kita orang para tokoh agama, para ulama, para ustadz atau yang semacamnya itu punya kepedulian dan wawasan yang bersifat global, walaupun orang beraktivitas sehari-hari itu sesuai dengan orang keberadaan di negeri-negeri atau daerah masing-masing. Itu ungkapan populer bunyinya begini, think globally but act locally. Berpikir dengan wawasan yang bersifat global, walaupun kita orang harus bertindak, berkhidmat sesuai dengan di mana kita orang berada di negeri-negeri sesuai tempat tinggal. Dr. Jubair di Maluku Utara, saya di Jakarta, walaupun alhamdulillah sekali-sekali juga bisa pulang ke Ternate atau ke Maluku Utara. Nah, itu tuntutan yang harus kita orang respon sesuai dengan kemajuan yang ada. Nah, kemudian tadi terakhir dari Pak Abdul, memang tadi Pak Ustadz Jubair sudah menyampaikan juga bahwa kalau kita ikuti dari sejarah Nabi, memang Islam itu tidak pernah bersikap antipati terhadap politik. Karena politik itu adalah astiasa. Politik itu siasat, strategi untuk membangun kehidupan umat. Cuma, memang problem di kita ini adalah orang kalau begitu sudah, ya tadi Pak Ustadz juga sudah sampaikan, kalau sudah terjun ke politik, maka citra itu jadi lain akibat karena bukan kita orang yang mengendalikan politik itu. Who is the man behind the politics? Itu seharusnya bukan senjata yang salah, bukan politik yang salah, tapi who is the man behind the gun? Who is the man behind the politics? Ya. Nah gitu. Jadi karena itu harus kita orang beri, harus itu menurut saya begitu ya Kal. Harus kita orang beri warna sehingga Ramadan itu, Ramadan jangan dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan sosialisasi diri, hanya untuk kepentingan politik saja. Kalau sudah di luar Ramadan, karena adalah khidmat dan keterlibatan untuk kepentingan umat. Jadi saya kira itu masukan dari Pak Abdul penting sekali untuk kita orang cermati, bahwa tadi Ustaz Jubair sudah sampaikan, khidmat untuk umat itu tidak boleh kita pilih-pilih waktu, kapan saja kita orang mampu. Insya Allah, jadi saya mungkin 1-2 hari ini saya di program 1-2 hari ini karena tertunda karena saya sakit. Insya Allah akan ke Ternate dan ada rencana dengan Ustaz Jubair sama-sama itu kegiatan-kegiatan. Allahu Akbar. Kontrak Pak Ekal. Ya, bagaimana Pak Ekal? Terpanggil Pak Ekal. Ekal juga saya panggil dan sekaligus mencari Ekal di jodoh kan, jadi saya sekaligus insya Allah saya memang agak tertunda sedikit ini Pak Ustaz Jubair yang rencana awal bulan karena saya sakit, akhirnya dijadwal ulang, tapi saya belum lapor ke Pak Ustaz Jubair. Alhamdulillah ini makanya aku dapat sekalian di acara hari ini bisa itu. Jadi gitu Pak Ekal ya, saya kira yang saya sampaikan tadi dapat respon saya terhadap saran masukan dari Pak Kiai. Ada penelpon yang masuk dan Pak Abdul di Tidore. Pak Kiai, ada penelpon yang masuk, kita terima dulu. Ya. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ikal. Iya, dengan siapa Pak? Dengan para Mangga 2. Oh, Pak Yasin di Mangga 2. Ya. Pak Yasin, bagaimana kabar Pak Yasin? Sehat? Alhamdulillah. Ya. ini tema kita peran tokoh agama dalam menyikapi problematika umat. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak. Ini, tapi silakan. Dengar penjelasan dan pertanyaan dari Pak Tahir dan itu. Siap. Barangkali dari awal itu kan pernah saya bertanya-tanya, saya bilang alhamdulillah masih ada kita punya ustadz-ustadz muda yang masih peduli. Iya. Tapi kita khawatir kita punya generasi yang akan datang ini. Tantangan lebih berat generasi yang akan datang ini. Kalau kita punya ustadz-ustadz semua terjun di politik berarti kita hancur saudara. Gitu. Nah, berikut Pak Tahir, jangan tunggu salahkan lagi sekarang itu. Sebab Islam itu dicubit satu itu kan semua rasa. Begitu. Seperti sekarang ini haji tunda-tunda terus ini. Mari sama-sama ormas-ormas Islam, ustaz-ustaz, kiai-kiai, tolong bicarakan itu. Iya. Sama-sama dengan Menteri Agama. Jangan Menteri Agama dia suruh sel itu volume lagi. Gitu.
Jadi jangan cuma beribut-beribut tentang kesalahan sana sini, padahal kita Islam semua. Islam ini kan istilahnya yang tadi saya bilang, dicubit satu semua rasa. Jadi barangkali Bapak Kiai dengan Haji Amin tadi, barangkali kita sama-sama di sini dan nantilah barangkali sampaikan ke sana, jangan sampai di pusat sana lah urus bagaimana jemaah haji tertunda sampai begini lama. Ini yang kita bicarakan. Kita bicara generasi yang akan datang ini. Tantangan yang lebih berat ini. Jangan kita kesalah satu sama lain, tidak ada. Semua sama sebenarnya. Tinggal kembali ke tadi ada bilang dari iman dan segala hal itu. Begitu sementara. Assalamualaikum Pak Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin di Mangga 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Pak Kiai ini juga menyambung dari apa yang ditanyakan oleh Pak Yasin di Mangga 2 terkait dengan ini harus disampaikan dan harus ditanyakan. Karena ini sudah mewakili beberapa banyak orang yang ingin bertanya langsung di sekarang di forum ini, harus saya tanyakan kepada Pak Kiai berdua pendapat dari Pak Kiai terkait dengan edaran edaran Menteri Agama nomor 5 terkait dengan pengeras suara di mushola dan masjid. Nah, ini kenapa di dalam surat edaran itu tidak dinyatakan seluruh rumah ibadah, tetapi difokuskan kepada masjid dan musola. Ini yang menjadi problematika di umat pada saat ini, terjadi huru hara di mana-mana, dan ini harus ditanyakan di Jumat Mubarak. Mungkin ditanggapi, silakan. Kepada siapa dulu, Pak Kiai Rusli? Ya, Kiai Amin, silakan. Iya. Halo. Jadi, itu perlu sekali. Jadi sebenarnya menurut saya pengaturan itu sebenarnya terasa salah sebenarnya menurut saya ya. Pengaturan pertama kan apa cuma masjid dan musola. Karena memang faktanya kalau kita lihat di tempat ibadah yang lain kan dorang antara pakai pengeras suara keluar ya. Itu kita kalau lihat saja di mana-mana yang ada, baik di gereja, di tempat-tempat ibadah lain kan dorang terada kalau sifatnya internal terasa. Kalau orang lihat saja lah di Ternate misalnya, di gereja mana saja kan terpakai. Jadi ini saya kira tapi Pak Kiai ada tambahan juga ya. Tunggu Pak Kiai, ada tambahan juga bahwa di Bitung di Manado itu dikeraskan suaranya di luar Pak Kiai di gereja. Gitu ya? Iya. Waktu subuh itu 20 menit sampai ditutup suara azan di masjid. Bahkan imam sholat punya suara pun ditutup Pak Kiai dengan suara. Masya Allah. Kalau di Ternate kan terada ya. Terada, ya. Kalau di Maluku Utara mungkin terada. Jadi mungkin memang beda-beda. Siap disarankan ini yang menjadi masalah dari surat edaran menteri tersebut bisa diratakan seluruh Indonesia, tidak di masing-masing wilayah yang memang jumlah komunitas agama yang berbeda-beda ini yang Pak Kiai yang menjadi masalah. Kalau memang di daerah-daerah atau di tempat-tempat lain juga ada sama kondisinya dengan pengeras suara yang ada di masjid dan musola, di tempat ibadah lain juga menggunakan pengeras suara, itu memang edaran ini akan menimbulkan masalah gitu. Karena seakan-akan hanya ada yang disasar hanya umat Islam atau masjid atau musola dan tempat-tempat ibadah yang lain itu masuk dalam edaran ini. Jadi wajar kalau timbul reaksi, kalau timbul protes-protes gitu, bahwa apa cuma ada. Karena saya memang baru tahu kalau di Jakarta kan juga Jakarta kurang lebih sama Maluku Utara. Jakarta jadi memang kayaknya ketika itu saya tahu persis karena saya tertinggal pernah juga hampir relatif pernah ke sana, jadi pernah tahu tentang itu. Tapi kalau yang saya tahu di Jakarta memang terada, jadi patokan saya pada apa yang saya tahu. Tapi kalau memang ada yang pakai pengeras suara tempat ibadah lain dan dorang cara edaran itu cara menyasar juga, wajar kalau timbul reaksi. Nah ini yang menjadi satu. Jadi ini masalah pertama. Masalah kedua yang jadi heboh itu kan menyamakan suara azan lewat pengeras suara itu dengan suara anjing itu kan yang jadi rame sekarang ini. Nah ini juga keliru. Ini sikap yang cara bijak itu, dan seorang apa saja terlepas dari itu, saya lagi cari ini dari
mulai atau awal munculnya, karena ini kan reaksi sudah di mana-mana, tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz yang lain juga sudah bicara tentang itu. Cuma saya sementara awal mulanya tuh dari mana, di mana, katanya seperti apa gitu. Nah, tapi intinya karena sudah menimbulkan reaksi banyak sekali, ini kurang bijak kan, dan ini wajar kalau ada orang yang sampai reaksinya agak keras, sebab ini suka sesama, apalagi kita sesama dengan suara anjing, gonggongan anjing dan semacam itu kan tidak bisa sama sekali gitu. Dan ini karena patut dilakukan oleh seorang tokoh agama yang levelnya itu level nasional, dan dia mengayomi kehidupan beragama secara keseluruhan di Indonesia ini. Nah, ini yang saya kira makanya tadi Pak Dr. Jubair itu betul sekali ketika beliau mengatakan bahwa salah satu hal yang sangat penting dari kita orang ini, umat tokoh-tokoh agama, itu adalah keteladanan, Hekal. Satu antara kata dengan perbuatan. Kita bersikap itu mempengaruhi terhadap bagaimana perilaku umat gitu. Jadi saya kira ini memang perlu elaborasi lebih jauh, tapi kita waktu sangat terbatas, jadi saya juga minta maaf kalau tidak bisa. Tapi intinya adalah memang harus ada, intinya orang ingin ada keadilan ya, Ekal ya. Kalau penegakan dari satu aturan tuh orang ingin diperlakukan secara sama dan diperlakukan secara sama, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Betul. Itu. Saya kira begitu dari saya. Mungkin dari Pak Dr. Jubair silakan ditanggapi. Oke, baik. Saya mungkin menyambung saja tentang apa yang menurut saya sudah dijelaskan oleh Ustaz Sliamil ya. Pertama saya mau melihat posisi hukum dari surat edaran dulu, agar kita jangan setahu saya surat edaran itu kan tidak memiliki konsekuensi hukum. Karena itulah di dalam surat edaran itu tidak ada sanksi. Coba dibaca di pasal ayat mana yang menyatakan ada sanksi. Contoh sanksi ya, coba nih. Apabila ada masjid atau musola yang menghidupkan toa di atas 100 bir, itu akan masjidnya ditutup umpamanya, atau toanya diturunkan umpamanya. Itu dulu saya mau bicara legal standingnya dulu tentang konsekuensi hukum dari surat edaran itu. Jadi surat edaran itu, posisi surat edaran dalam hukum kita itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Oke, itu yang pertama ya. Lalu bagaimana? Saya melihat surat edaran itu sebagai sebuah ikhtiar, namanya ikhtiar. Ikhtiar itu kemudian kalau dipahami dengan baik, maka ikhtiar itu bisa membuahkan kemaslahatan. Tapi ikhtiar itu kalau tidak dikelola dengan baik, bahkan bisa menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada poin 2 inilah dibutuhkan sosok-sosok tokoh agama, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang bisa memberikan penjelasan, dan orang-orang yang bisa menahan tangannya, jari telunjuknya ataupun bibirnya itu untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Itu menurut saya. Yang kedua, dalam perspektif sosial budaya, di dalam sosial budaya kemasyarakatan, nanti saya kaitkan dengan hukum Islam ya. Dalam perspektif sosial budaya kemasyarakatan, sesuatu yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat tidak mempermasalahkan itu dan tidak bertentangan, maka itu adah namanya. Maka dalam konteks hukum Islam, adah itu ada 2. Al-adah muhakkamah adalah adah yang memang justru kita harus topang, kita dukung pelaksanaannya karena dia muhakkamah. Mahwal muhakkamah. Muhakkamah itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma kalau kita gali di dalam Al-Quran maupun hadis maupun sumber-sumber lain disepakati oleh ulama. Itu muhakkamah. Tapi yang kedua ada disebut al-adah as-sayyi'ah, adalah al-adah tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, baik yang kita gali dari Al-Quran maupun sunnah maupun pendapat-pendapat maupun fatwa-fatwa ulama yang sudah ada terkait dengan adah yang sama di tempat lain. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah toa dalam masyarakat tertentu itu al-adah as-sayyi'ah atau adalah al-adah al-muhakkamah?
Tinggal itu kita ukur itu. Nah, kalau kita kemudian menyatakan toa itu adalah al-adah al-muhakkamah, tinggal kita tarik saja nilai edaran itu, di mana nilai-nilai ikhtiar di dalam edaran itu yang justru bisa meningkatkan keberagamaan kita. Tinggal itu kita tarik. Kita tarik dia poin-poinnya. Kita tarik saja di poin-poin itu. Saya kemarin 2 hari lalu, saya lupa hari apa ya. Kita baru pertemuan di MUI, di Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate. Saya bilang begini, ya, mudah-mudahan Ustaz Usman ada ikut sini. Monitoring. Ustaz, boleh kata Rada Ustaz, saya ini 23 tahun saya terjun di masyarakat, tapi kegelisahan itu belum terjawab. Ustaz bilang apa ya? Tidak ada persatuan kita. Saya bicara sederhana, Ustaz. Betulkah kita sudah bersatu di dalam ibadah? Belum. Kita masih memiliki ego sektoral di dalam ibadah. Ustaz Asmin Litfu tanya, Ustaz papernya terada. Saya ambil contoh saja. Saya bilang, saya tidak begitu gelisah itu dengan surat edaran. Saya bilang, bahkan ke depan kalau memang itu hanya mengatur internal, kita dorong pemerintah juga atur itu agama-agama semua, atur semua. Iya, saya mengambil nilai positifnya. Begini Ustaz, saya kebetulan berada di daerah yang masjidnya banyak. Saya bilang, masjidnya banyak. Kenapa umat Islam di kota Ternate itu, mohon maaf ini, kenapa umat Islam di kota Ternate itu hanya taat ke RRI itu hanya bulan Ramadan? Kenapa? Nggak, saya mau tanya dulu, kenapa kira-kira? Kalau boleh saya mendahului menjawab adalah karena ada ketakutan tidak sahnya puasanya kalau dia mendahului sirine dari RRI belum masuk waktu berbuka puasa. Pertanyaannya adalah, kenapa orang bisa azan lebih awal, orang sedang sholat me azan, orang semua selesai me sholat me ada yang azan? Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak mengambil apa yang diajarkan Rasulullah bahwa sholat awal waktunya, tepat waktunya jauh lebih baik? Artinya ada peluang kemaslahatan yang kita atur untuk menyeragamkan. Ini saja Ustaz, saya bilang kita tidak selesai. Saya 23 tahun Ustaz berdakwah, tidak selesai barang itu. Bayangkan kalau semua masjid dengan toa, lalu kemudian sahut menyahut. Pertanyaan saya, manakah yang wajib mendapatkan kekhusyuan, atau pada saat yang bersamaan juga kita harus mendengarkan surah azan di tempat lain? Penyatuan takbir, semua orang tahu itu. Penyatuan takbir ketika kita sholat itu adalah bersatunya fikir dan zikir kita, qalb. Kalau tanpa kehadiran itu, yang kita laksanakan sholat itu tidak bernilai kecuali gerakan-gerakan syariat saja. Ini problematik persoalan-persoalan kita. Jadi karena itu saya bilang, kalau di dalam masyarakat itu memang persoalan toa itu sudah disepakati. Apakah di situ ada Muslim, apakah di situ ada Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, jalan saja, karena surat edaran. Menteri Agama tidak akan pernah memerintahkan ke Kanwil untuk menyegel masjid, saya pastikan itu tidak ada di situ. Tidak akan pernah, dan memang tidak dimungkinkan Menteri Agama memerintahkan Kanwil atau Kandepak untuk menyegel masjid Hekal kalau tetap pakai toa, tidak. Nah, lalu nilai positifnya, satu yang terakhir, nilai positif yang saya dapatkan adalah, mohon maaf ini, ada namanya girah keberagamaan, ada semangat keberagamaan. Saya mau tanya ini deh Hekal, kalau model ade, mohon maaf ini ya, mohon maaf bagi pendengar juga saya mohon maaf, kalau modelnya seperti adik Saiful Amin dan adik ODM Fajri ini keluar di toa, satu malam saya dengar, Allahu Akbar. Saya bermaaf, saya harus sampaikan itu, mungkin bisa dipahami. Satu malam saya dengar dek. Nah, inilah introspeksi kita tadi yang di awal Ustadz Kiai sudah menyatakan, mensinyalir masih banyak umat kita, umat Islam yang baca Al-Quran saja tidak. Jadi kalau dong dua ini, ada Hekal dong dua ini, tampillah satu malam.
Itu saya buktikan apa? Siaran dari apa itu? Ini siaran langsung itu yang dari Masjid Haram, dari apa ini? Itu. Iya. Yang karena siaran langsung itu ya, di TV itu. Saya putar terus itu. Saya putar terus itu. Iya, saya putar terus. Baik saya sedang menulis, saya putar terus. Karena tidak pernah mengganggu telinga saya. Allahu Akbar. Bahkan begitu saya menulis, begitu sejuknya itu, muncul ide-ide lain begitu saya menulis. Allah. Itu saya rasakan. Luar biasa. Iya. Itu maka saya bilang kalau dong ada dua ini satu malam saya dengar dorang, kong dong mau selawatan di rumah satu malam, saya akan dengar itu. Itu artinya adalah bahwa ada proses internalisasi itu yang memang harus dijaga. Bikin apa orang umpamanya, apa ini tarik kita ini? Kenapa ini yang apa ini? Apa tuh? Ini tari yang ditampilkan sering itu apa? Soya-soya. Kenapa tari soya-soya itu? Tari soya-soya. Begitu, dinding. Iya. Coba cek. Ada Haikal itu kamera itu kaki semua orang pasti bergerak kakinya itu. Kenapa? Sudah ada rekaman itu di sini. Oh. Tapi begitu dia lihat tampilannya tidak ini, dia akan bilang begini, cek. Karena yang di hatinya salah, tidak ketemu. Itu yang saya maksudkan. Karena itu saya pikir saudara dan saya melihat dalam perspektif lain. Ya. Saya tidak bicara persoalan analogi ya. Saya tidak bicara persoalan analogi toa ajan dengan itu karena memang kalau saya tidak masuk itu kenapa? Karena ini sudah masuk di ranah hukum. Tapi saya memperbincangkan saya mau. Tapi kalau itu karena sudah masuk di ranah hukum, saya tidak mau masuk di delik persoalan itu, tinggal kita lihat. Karena begitu banyak yang sekarang simpang siur kan, ada yang 5 menit, ada yang 1 detik, ada saya tidak mau. Jadi dan sebagai seorang hukum, sebagai seorang syariah, saya serahkan ke hukum yang memang sekarang sudah memproses itu, tinggal kita itu. Tapi surat edaran itu bagi saya, timbanglah mafsadah dan maslahatnya. Apalagi ini kita masuki bulan Ramadan ini, ini mari kita timbang-timbang ya. Contoh ini kan daerah kita ini kan masjid kan banyak sekali ya, banyak sekali. Ini yang saya maksudkan. Ya. Jadi bahkan terkadang mohon maaf saya temukan. Saya berani menyatakan ini karena saya keluar masuk masjid. Allahu Akbar. Ya, jadi saya berani menyatakan. Iya, saya bukan pengamat. Iya. Tidak. Dan memang terkadang ada masjid itu khutbah di dalam terdengar. Tapi coba adinda di luar sana. Sangat terdengar nyata itu khutbahnya khatib itu, tapi di dalam terdengar. Kenapa? Karena jujur operatornya juga terkadang dia tidak tahu luar atau dalam. Khutbah itu untuk siapa? Adinda kalau saya tanya dulu, khutbah itu untuk siapa? Untuk diri dan jamaah. Ya. Diri dan jamaah. Diri khatib? Iya, dan jamaah. Siapa jamaah? Jamaah yang mendengarkan. Iya, jamaah itu siapa? Yang di dalam. Ya, di dalam. Bukan masyarakat. Iya, betul. Bukan masyarakat. Oh, itu syiar. Ada nanti waktunya syiar. Iya. Untuk menyampaikan ada, tapi yang namanya materi khutbah itu adalah nasihat untuk khatib, diri khatib dan jamaah yang hadir di situ. Kalau begitu alasan apa kita mengeluarkan? Ini yang maksud saya, kita coba diskusikan di situ. Alasan apa kita mengeluarkan suara itu harus didengar oleh apa? Nah, karena itu dipahami itu yang pengantar khatib itu. Yang dia bilang apabila khatib naik di atas mimbar, fala yatakallam, jangan kamu berkata-kata, jangan kamu menggibah, jangan ini. Kenapa? Karena khutbah itu juga masuk dalam rukun atau apa itu? Bukan rukun bagi yang di luar masjid, tapi rukun bagi yang jamaah itu. Ini yang harus kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan kita kemudian lelah habis tenaga kita berdiskusi tentang itu tapi tidak ada solusi. Untuk apa kita mendiskusikan kalau tidak ada solusi? Karena itu saya dorong Dewan Masjid. Yo Pak, undang tuh semua pengurus masjid. Yuk beri pencerahan kepada mereka. Jadi kalau saya seperti itu pandangan saya menyambung apa yang disampaikan Kiai tadi, dan saya tidak banyak untuk saya tidak banyak mengurus agama lain. Karena saya paham betul persoalan internal umat Islam juga tidak bisa
saya berpartisipasi secara banyak. Jadi ini dulu yang menurut saya kita lakukan penguatan. Jadi dua itu ya. Jadi surat edaran itu tidak ada konsekuensi hukum. Itu sebuah ikhtiar untuk mendatangkan kemaslahatan. Saya pikir begitu, adik-adik sekalian. Saya mohon maaf karena juga kita mau Jumatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Terima kasih banyak. Yang pertama Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA selaku tokoh agama nasional. Terima kasih Pak Kiai. Halo, siap-siap Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai karena sudah 1 jam kami membersamai para pendengar dan maaf Hekal, saya 1 menit sebelum tutup. Siap. Jadi tadi saya pertama alhamdulillah itu bagus sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Jubair. Jadi itu harapan saya juga jadi acuan. Jadi acuan untuk kita orang lebih bersikap, berpikir objektif dalam menilai masalah yang tadi kita bicarakan dan bagi kembali ke internal sebagai tokoh agama yang sesuai dengan pembicaraan hari ini. Ya memang dalam banyak hal kita orang dalam setiap kali mengeluarkan pernyataan siapapun dia itu perlu ada kebijakan atau sikap bijak. Sebelum bicara kita atau mengeluarkan sebuah pernyataan harus mengukur apakah dampak dari pernyataan yang orang keluarkan itu terhadap masyarakat luas, apa itu kaum muslimin atau orang-orang saudara-saudara kita yang lain, itu kan dampaknya seperti yang sekarang ini. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Jubair tadi sudah jadi panduan lah. Jadi panduan untuk kita orang semua bagaimana implikasi dari surat edaran ini. Dan satu hal yang tadi Ustadz Jubair sudah sampaikan terlepas dari masalah pengaturan toa, bagi saya yang penting juga adalah bagaimana kita orang pilih muazin yang bersuara bagus, itu yang penting. Nah, itu yang lebih penting karena itu juga syiar, itu juga pengaruh terhadap. Jadi muazin menata, muazin itu juga yang itu penting sekali. Kalau selain terlepas dari urusan toa yang diperbincangkan, dan bagi saya yang prinsip itu muazin bersuara bagus, imam bersuara bagus, itu hal yang paling penting kita orang perhatikan. Saya kira begitu tambahan saya di akhir pembicaraan hari ini. Mas Haji. Terima kasih Pak Kiai Dr. Rusli Amin CMA. Semoga bermanfaat ilmu yang telah disampaikan dan jangan bosan-bosan kami menunggu Pak Kiai dah hadir di Kota Ternate, langsung hadir bersama Bapak Dr. Kiai Jubair Sitomorang juga di ruang RRI di meja bundar sini. Kita langsung berdiskusi dan saya yakin para pendengar atau jamaah kaum muslimin sudah menunggu kehadiran Bapak Kiai berdua ini di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mudah-mudahan apa tadi atau perwakilan pertanyaan dari seluruh para pendengar sudah terjawab melalui ruang dengar Pro 1 RRI Ternate pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Dan saya Muhammad Haikal Dapitan mengajak kepada seluruh para pendengar untuk jangan bosan-bosan dengarkan Jumat Mubarak dari Jumat ke Jumat yang akan datang dengan tema-tema yang berbeda dan narasumber juga yang sangat-sangat luar biasa. Dan bisa dengarkan kembali atau ikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Semoga mudah-mudahan bermanfaat dan program ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi menjadi solusi bagi setiap problematika yang terjadi di masyarakat luas. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz.